Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas saham MPPA ya, atau Matahari Putra Prima. Kalau teman-teman belum tahu, MPPA ini ya kayak retail teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ini hypermart, ya mestinya tahu. Kemudian untuk yang ada yang kecil-kecil, ada Foodmart, High Fresh, Primo Supermarket, Boston Health and Beauty, kemudian ada Food Mart Express ya. Ini juga ada online-nya, organik online, hypermart online, chat and shop, kemudian di beberapa marketplace seperti Shopee, terus Tokopedia dan segala macam ya. Oke, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022, tanggal 5 Maret 2023. Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, ini harganya ARB teman-teman ya, ke 104. Nah, kita akan cek dulu kinerja harga sahamnya. Nah, kalau kita cek kinerja harga sahamnya ini kurang menggembirakan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat jangka panjang ini justru habis teman-teman ya. Kalau teman-teman beli 10 tahun yang lalu, saat ini sisa modal hanya 6%. Ya, ini cukup parah ya. 5 tahun yang lalu sisa modal hanya 25%. Ini 3 tahun masih profit ya, floating profit. Kalau teman-teman beli 1 tahun yang lalu, ini floating minusnya cukup dalam semua teman-teman ya, 65%. Ini double digit semua minusnya teman-teman ya. Harga tertinggi setahun terakhir 450 dan terendahnya 104. Jadi ini harga terendah saat ini teman-teman ya, setahun terakhir. Oke, kita akan bahas seperti biasa ya, dari fundamental, seasonality, fundamentologi, dan technical ya. Kira-kira ada apa di saham ini sampai minusnya dalam sekali. Ini kinerja jangka panjangnya kalau kita lihat ya, turun. Dan ini penurunannya bukan karena COVID teman-teman ya, karena sebelum COVID ini sudah menurun ya. Kita cek juga laba kotornya ini dari 2016 ke 2017 turunnya cukup drastis ya, sedangkan laba usahanya ini sejak 2017 negatif teman-teman ya, dan laba bersihnya. Ya, jadi ini dari perusahaan yang profitable jadi rugi sehingga ya tadi ya, harga sahamnya jangka panjang ikut turun. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya sebenarnya sudah cukup membaik ya. 81,7 turun, kemudian beban usahanya sayangnya naik teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya laba kotor itu belum cukup untuk menutupi beban usaha sehingga laba usahanya masih negatif meskipun ya ini sudah turun lah ya. Sudah turun secara jangka panjang, kemudian laba bersihnya juga ini turun ya, kerugiannya menurun. Yang dulunya 9,9%, sekarang turun ke 6,1%. Nah, ini kinerja jangka pendeknya teman-teman ya, untuk tutup tahun 2022 dibandingkan dengan tutup tahun 2021. Kalau kita lihat secara pendapatan sudah naik teman-teman ya, laba kotornya pun naik, namun sekali lagi laba kotornya masih belum mampu menutupi total beban usaha sehingga laba usahanya masih negatif dan justru ini tambah dalam negatifnya teman-teman ya. Eh, Laba bersihnya pun turun tambah dalam, jadi tambah rugi teman-teman ya. Kalau kita cek dari strukturalnya, sebenarnya beban pokok penjualannya sudah berhasil turun, ya. Namun beban usahanya ini malah naik secara prosentase sehingga memberatkan, ya, laba usahanya, ya. Jadi negatif. Begitu pula dengan laba bersihnya juga naik ya, ini minusnya. Nah, sekarang kita akan cek dari valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat, itu book value-nya 5,31, ini cukup premium. Ya, sedangkan PI-nya masih negatif ya, karena rugi. Ya, ini kita sudah nggak usah bahas ya teman-teman. Ya, ini sudah pasti mahal sekali ya. Book value-nya aja sudah 5,3 kali, PER-nya negatif ya. Kemudian kalau kita cek dari dividen, sebenarnya ini pada saat profit dia rutin bagi dividen teman-teman ya. Terakhir 2017 sudah negatif, nggak pernah bagi dividen ya pasti ya, karena nggak ada profit yang dibagi. Ya, ini kalau kita lihat ya EPS-nya negatif terus teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan cek di seasonality-nya teman-teman ya. Dan ini kurang menggembirakan juga ya, karena dari Maret sampai Desember itu hanya ada peluang di bulan Juni dan itu pun hanya 50%. Yang lainnya ini cenderungannya turun terus, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya teman-teman ya.
Ini saham kepemilikan di masyarakatnya masih 48%, dimiliki oleh Multipolar ya. 39% Multipolar ini Lipo Group ya. Kemudian ini ada, ini saya kurang paham ini ya, equity fund ya. Jadi ini perusahaan investasi kemungkinannya. Dan ini yang cukup mengejutkan adalah di sini ada Goto, Gojek, Tokopedia karena tadi ada itu ya di awal sudah diinfokan bahwa ini juga ada marketplace ya bekerja sama dan ini sahamnya dibeli juga oleh Goto, Gojek, Tokopedia. Ini sama multipolar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kepemilikannya sempat naik ke 30.000 dan ini turun lagi ya. Ya di sini-sini aja sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya 10,1%, jadi nggak terlalu tinggi dalam pergerakan harga sahamnya. Nah, sekarang kita akan cek lebih detail ya, lebih detail lagi apa yang terjadi di saham ini setahun terakhir ya. Ini kepemilikan asing turun teman-teman ya. Saham ini dikuasai 84,34% itu lokal, 15% asing dan ini asing setahun terakhir masih jualan terus ya, sedangkan yang ini yang membeli adalah investor lokal. Kita breakdown lagi ya. Dari 84% ini yang paling besar kepemilikannya adalah corporate. Jadi ada perusahaan. Karena ini totalnya 8,4 M, berarti ini semuanya adalah saham floating ya, termasuk punyanya ini Multipolar, Equity Fund sama Gojek Tokopedia ini mereka bisa jual sahamnya sewaktu-waktu di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini terbesar ya, corporate tadi kita sudah lihat siapa. Kemudian terbesar keduanya ini investor retail, ya. Terbesar ketiganya adalah asuransi. Ya, kemudian kalau kita lihat investor asing terbesar tertinggi pertamanya adalah lain-lain teman-teman ya. Kemudian ada corporate ya, kemudian yang ketiga ada reksadana. Nah, kalau kita lihat investor asing ini setahun terakhir cukup besar buang barang itu adalah di ini teman-teman ya, lembaga bank ya, kayak apa equity fund ya, dia buang barang 5,95%, namun ini buangnya di awal ya, jadi di Februari tahun lalu ke Maret ini buangnya cukup dalam. Setelah ini buangnya kecil-kecil ya teman-teman ya, di sini ya buangnya kecil-kecil. Kemudian kalau kita cek lagi yang membeli ya, dari yang ada yang membuang ini lokal, sorry, investor retail asing juga buang barangnya teman-teman ya. Kalau kita lihat yang membeli siapa? Yang membeli korbannya ini ya teman-teman ya, investor retail lokal. Ya, dan ini rutin sekali membeli. Saya juga nggak tahu kenapa ya, padahal kinerjanya turun terus. Tapi masih sangat antusias untuk menambah kepemilikan ya, membeli ya. Dan kalau kita lihat juga di sini untuk corporate ini justru bertambah sedikit ya. Corporate bertambah sedikit dan ada asuransi ya yang dulu membeli awal, kemudian jual di 3 bulan terakhir ini mulai menjual dia ya, sehingga negatif. Oke, jadi kemungkinannya karena ada ini ya teman-teman ya, turun cukup buang barang ini, kemudian ditampung oleh investor retail lokal yang nggak memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga saham ya, jadi harga sahamnya cenderung turun terus. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ini ada tadi ini Benim Reconcilium Frontier Equity Fund ya. Ini kelihatan kalau ini menambah kepemilikan teman-teman ya, dari nggak punya dan ini sampai tahun lalu ya. Sekarang memiliki 7,48%. Jadi ini termasuk baru ya memiliki saham MPPA. Dan kalau kita lihat 634 juta ini ya ada di sini teman-teman ya. Foreign others ya. Foreign others ini kan bertambah ya. Bertambah eh, jadi ini orangnya ya teman-teman ya. Ini yang foreign others itu ya. Ternyata bukan lembaga bank namun ini equity fund ya. Kemudian yang berikutnya ini ada Anderson Investment, di mana Anderson Investment ini buang barang terus-menerus, di mana tahun 2021 awal itu dia memiliki 18,63% ya. Terakhir dia sudah memiliki cuma 5,15% dan ini rutin sekali buang barang. Ya, kemungkinan ini ya ini teman-teman ya, foreign IB ya. eh, Perusahaan investasi ya, dia buang barang terus-menerus. Oke, jadi itu kenapa kok harganya turun terus karena ya
kinerjanya turun, kemudian ada big money yang buang barang ya, mau keluar, mau exit. Dan kebetulan investor retailnya kita antusias sekali untuk membelinya. Oke, sekarang kita akan cek bagaimana di bulan Maret ini ya. Dari tanggal 1 sampai 10 Maret ini juga masih terlihat distribusi dan yang membeli ya. Ya ini broker-broker masih retail ya. Saya nggak ngerti kenapa mereka masih membeli ya. Padahal jelas-jelas ini perusahaannya sedang dalam kondisi yang kurang baik ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek ya dari sisi teknikalnya, ini sedang downtrend berkepanjangan. Ya, kalau saya boleh gambarkan ya kemungkinan nih karena sudah turun cukup dalam, mestinya ada koreksi sedikit, kemudian dia akan tetap turun lagi teman-teman ya. Nggak tahu apakah sampai ke 50 atau enggak. Ya, oke. Kemudian terakhir kita akan bahas risamnya. Ya, kinerja jangka panjangnya ini turun teman-teman ya. Kemudian kinerja jangka pendek naik meskipun profitabilitasnya masih turun. Valuasinya mahal karena masih merugi. Ini tidak pernah bagi dividen lagi sejak 2017. Sebelumnya rutin ya. Seasonality sisa tahun 2023 hanya berpotensi naik di bulan Juni. Itu pun hanya 50%. Bandarmologi tadi kita lihat ya ada apa yang buang barang besar. Jadi pemilik supply membuang barang tanggal 1 sampai 10 Maret juga masih terlihat buang barang. Teknikalnya masih downtrend. Jadi ini saham kurang baik untuk dimiliki saat ini teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer, jadi sekali lagi saya infokan bahwa analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya bisa salah teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan gunakan informasi yang ada di video ini dengan bijaksana. Sebaiknya analisa sendiri ya, jadi informasi yang ada di video ini sebagai second opinion saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.